Salam, selamat hari Minggu, Bapak Mama, saudara-saudara, anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Marilah kita mempersiapkan hati kita, supaya Tuhan membukakan isi hatinya bagi kita. Melalui kebenaran firman Tuhan yang terbaca dari kitab Roma pasalnya yang ke-15. Roma pasal yang ke-15, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-13. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah di sorga, kepadamu kami datang dan memohon. Cerahilah akal budi dan pikir kami, oleh dan karena kebenaran firman-Mu yang menuntun kami pada jalan damai sejahtera. Karena Kristus Tuhan, kami berdoa dan memohon. Amin. Mari kita ikuti bacaan sabda Tuhan bagi kita saat ini, yang terambil dari kitab menurut Roma pasalnya yang ke-15, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul bagi bacaan kita, Orang yang lemah dan orang yang kuat. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya. Seperti ada tertulis,
Sebab itu aku akan memuliakan Engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi nama-Mu. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Dan lagi, pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan Ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Sampai demikian jauh pembacaan sabda Tuhan bagi kita. Dan yang disebut berbahagia adalah semua kita yang tidak saja mendengar firman Tuhan, tetapi yang menerima dengan hati dan melakukan dalam kata dan perbuatan sepanjang umur yang Tuhan berkati. Haleluya. Bapak, Mama, saudara-saudaraku, keluarga Allah yang beribadah di rumah masing-masing. Salam, selamat hari Minggu. Kita bertemu dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus yang mengasihi kita dengan kasih yang sempurna. Dalam terang tema yang kuat menopang yang lemah, marilah kita belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Bapak, Mama, saudara-saudara, anak-anak dan keluarga Tuhan yang beribadah di rumah kita masing-masing. Ketahuilah bahwa setiap kita pasti memiliki kelemahan dan juga kekuatan tersendiri yang belum tentu dimiliki oleh orang lain. Namun ingat, jangan pernah menggunakan kekuatan yang kita miliki untuk mencela dan menindas orang-orang yang ada di sekitar kehidupan kita. Sebaliknya, yang lemah tidak boleh menggunakan kelemahannya hanya menunggu belas kasihan orang lain. Sebab di dalam kelemahan pasti ada kekuatan yang Tuhan beri bagi kita. Rasul Paulus berkata, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan mencari kesenangan diri kita sendiri. Seperti yang terbaca dari Roma pasal 15 ayatnya yang pertama. Pertanyaannya bagi kita, kira-kira saudara dan saya termasuk golongan yang mana? Yang kuat atau yang lemah? Jika saya boleh menjawab pertanyaan ini berdasarkan pengalaman iman saya mau bilang, Tuhan, saya adalah manusia yang lemah, penuh dengan dosa dan berbagai keterbatasan.
Karena itu lengkapilah hamba-Mu untuk kuat di dalam Tuhan, agar dapat menanggung beban orang lain. Sebab di dalam kelemahanku, kasih-Mu menjadi sempurna. Saudara-saudaraku, hari ini ada kabar baik bagi kita. Bahwa tidak ada orang yang benar-benar kuat. Dan tidak ada orang yang benar-benar lemah. Tidak ada manusia super di dunia ini. Setiap orang di antara kita mesti saling menerima dan saling membangun. Setiap orang di antara kita harus mengusahakan mencari kesenangan di antara kita demi kebaikan untuk membangun persekutuan kita yang rukun. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan bagi kita. Untuk bisa melaksanakan prinsip ini, saudara-saudaraku, saya juga saudara membutuhkan kesadaran bahwa kita tidak pernah bisa mengerjakan segala sesuatu dengan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita perlu berdamai dengan kelemahan-kelemahan kita, agar kita bisa menghargai kelemahan-kelemahan dalam diri orang lain, sehingga kita bisa saling membangun dan melengkapi satu dengan yang lain. Bapak, Mama, saudara-saudaraku, keluarga Tuhan yang diberkati. Jemaat Roma adalah jemaat yang memiliki banyak potensi. Tetapi seringkali perbedaan potensi-potensi itu mendatangkan perselisihan. Bahkan penolakan di antara mereka seorang akan yang lain. Karena itu Paulus memberi nasihat untuk saling menopang, untuk saling menerima. Dan dasarnya adalah teladan Kristus yang menerima kita dan tidak mencari kesenangan diri kita. Kita masih bergumul dalam masa pandemi virus corona. Kita hari ini diajarkan oleh Tuhan melalui Rasul Paulus untuk belajar saling menopang dan mendukung. Berhenti sudah untuk saling menyalahkan. Sebab kita hanya bisa menjadi berkat ketika kita saling menerima, ketika kita saling menopang dan memberi hati seorang di antara yang lain. Paulus dalam catatan firman Tuhan saat ini meminta kita untuk meneladani Yesus dalam hal lebih memperhatikan sesama dibandingkan memperhatikan diri kita sendiri. Bukan karena diri kita tidak penting, Bapak, Mama, saudara-saudara. Tetapi ingatlah, Kristus yang tidak menyayangkan dirinya sendiri. Dia rela mati, melewati penderitaan yang teramat sangat, hanya karena kasih-Nya yang begitu besar bagi kita. Permintaan Paulus ini berkaitan dengan kewajiban kita sebagai orang yang dianggap kuat. Kita diminta untuk menanggung kelemahan orang yang lemah dengan cara memperhatikan mereka dalam berbagai hal.
Kita diminta untuk mendukung mereka agar mereka tidak jatuh di dalam berbagai pencobaan. Kita yang kuat di dalam iman diharuskan untuk memperhatikan, bahkan menerima mereka, agar iman mereka dibangun di dalam Kristus. Bapak, Mama, saudara-saudaraku, Roma pasal 15 ayat 4 sampai 14 merupakan nasihat pastoral Paulus kepada jemaat di Roma yang sedang bertumbuh menjadi komunitas iman para murid Yesus di tengah-tengah situasi sosial, ekonomi, politik yang sulit bagi mereka. Komunitas para murid ini merupakan kelompok minoritas yang dihimpit oleh politik kekuasaan pada waktu itu. Sekalipun demikian, sebagai Rasul Paulus menasehati agar mereka tidak terjerumus dan jatuh dalam sikap apolitis yang mendorong mereka untuk memusuhi orang-orang di lingkungan sosial di mana mereka berada. Sebaliknya, Paulus menasehati mereka agar tetap sepenuhnya berakar dalam pengharapan oleh iman kepada Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab iman yang berakar kepada Allah di dalam Yesus Kristus adalah aliran kehidupan yang memungkinkan kehidupan sosial tidak dikorup oleh kuasa yang merusak persekutuan bersama. Dan dalam penghayatan inilah Paulus mendorong komunitas iman para murid Yesus di Roma untuk senantiasa tetap bertekun dan di dalam ketekunan itu ada iman dan pengharapan. Sebab ketekunan melahirkan sikap hidup sosial yang ramah terhadap mereka yang merancangkan kejahatan bagi orang lain dan yang mempersulit kehidupan orang lain. Sebaliknya, Bapak, Mama, saudara-saudaraku, ketekunan yang berakar dalam semangat Injil Yesus Kristus, itulah yang akan memampukan orang-orang Kristen di Roma dan kita pada masa kini agar tidak kehilangan pengharapan dalam situasi sesulit apapun yang tidak saja dialami oleh orang-orang pada waktu Paulus ada dalam pergumulan bersama di Roma, tetapi juga bagi kita sebagai orang percaya masa kini, agar kita tidak kehilangan pengharapan dalam situasi sulit, terutama dalam pergumulan akan pandemi virus corona dan berbagai persoalan kehidupan yang kita gumuli dan kita rasakan dalam hidup kita masing-masing. Sebaliknya, saudara-saudaraku, Rasul Paulus terus berdoa agar mereka bahkan kita mendapat penghiburan dan kekuatan, sehingga kita tidak kehilangan perspektif yang benar, agar kita tidak akan menggeneralisasi sikap tidak adil yang dialami oleh orang-orang Roma dan kita. Seolah-olah itu berasal dari orang-orang yang membenci kita.
Sebab Paulus yakin dengan bercermin kepada penderitaan Kristus, maka penderitaan komunitas para murid di Roma, bahkan kita sekarang, penderitaan Yesus menjadi sebuah proses edukasi bagi kita. Proses yang mendidik kita. Supaya sejatinya kita berlaku adil. Di antara ketidakadilan yang kita rasakan. Yesus mendidik kita melalui penderitaannya. Agar tidak ada ketidakadilan, kesombongan, kelicikan dan roh pemecah itu. Karena bertentangan dengan kehendak Allah. Papa, mama, saudara-saudaraku yang dikasihi, keluargaku yang diberkati Tuhan. Dari teks ini kita belajar beberapa hal bagi persekutuan jemaat Gemit Salom dan komunitas bersama kita. Catatan yang pertama, kalau Rasul Paulus menggunakan istilah kuat dan lemah untuk menggambarkan keadaan rohani orang percaya. Istilah kuat menunjuk pada iman kita yang telah dewasa di dalam Yesus Kristus. Sehingga kita peka terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh orang lain. Orang yang kuat adalah orang yang memahami keadaan rohani mereka di dalam Kristus. Dan tidak membiarkan diri lagi diperbudak oleh hal-hal yang tidak terpuji. Maka sebagai jemaat kita dipanggil untuk kuat. Dan peka terhadap hati nurani yang telah diterangi oleh firman Allah. Sedangkan istilah lemah mengacu pada orang percaya yang imannya belum dewasa. Dan kita harus membantu mereka. Kita dipanggil untuk mendampingi dan mendoakan ketika mereka jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Hendaknya kita menjadi panutan. Dan sebagai panutan, kita mesti berlaku baik terhadap siapapun yang kita temui dalam hidup ini. Bukan kita mencela orang-orang yang lemah yang kita temui dalam hidup ini. Hal yang kedua, Bapak, Mama, saudara-saudara, sebagai jemaat Gemit Salom, hari ini Paulus mengajarkan kita bahwa kita perlu berdamai dengan kelemahan-kelemahan kita. Agar kita bisa menghargai kelemahan orang lain. Supaya kita bisa saling membangun dan melengkapi satu dengan yang lain. Kalau Tuhan mau bekerja sama dengan kita. Kalau kita yang berdosa, Tuhan melayakkan kita untuk menerima anugerah keselamatan. Mengapa kita menolak orang lain? Nats pembimbing kita berkata, sebab itu terimalah satu akan yang lain. Sama seperti Kristus juga menerima kita untuk kemuliaan Allah. Roma pasal 15 ayat 7. Setiap kita harus bertumbuh dan sudah pasti dalam pertumbuhan itu membutuhkan waktu untuk berproses
Dan proses itu dijalani oleh Saulus. Ia tidak diterima karena kesalahan masa lalunya. Akan tetapi 10 tahun kemudian, apa yang terjadi dalam kehidupan Saulus? Militansi. Kehidupan Paulus diubahkan oleh arahnya Tuhan, bukan kehendak hatinya. Sekarang sadarkah kita Bapak Mama, saudara-saudara, bahwa Yesus Kristus menerima kelemahanmu dan bersedia bekerja untuk menjadikan kelemahanmu, kelemahan saya dan saudara, menjadi kekuatan kita bersama dengan Tuhan Yesus. Mari kita menerima orang-orang yang kau anggap lemah untuk menguatkan sisi lemahmu. Dan Allah menerimamu baik kelemahan maupun apa yang kau anggap menjadi kekuatanmu. Jadi mengapa kita menolak Dia yang telah diterima oleh Allah? Mengapa seseorang tidak bisa menerima orang lain yang hadir dalam kehidupannya? Apa yang bisa kita lakukan agar kita semua bisa hidup berdampingan sebagai jemaat yang terus membawa salom, damai sejahtera Tuhan dalam keberadaan hidup. Baik sebagai persekutuan jemaat salom dan juga sesama kita. Inilah yang perlu kita renungkan untuk mengantisipasi keadilan hati Allah, supaya kita dapat membuka hati bagi Kristus melalui sesama kita. Amin. Papa Mama, saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya firman Tuhan hari ini memberkati kita semua. Dan marilah kita memberi hati untuk dibaharui oleh kebenaran firman Tuhan saat ini. Kita akan masuk dalam doa syafaat sekaligus kita memohon berkat Tuhan atas seluruh siara hidup kita dalam usbu yang baru yang terbentang di hadapan kita. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, dalam tarikan nafas yang Tuhan percayakan bagi kami, kami tertunduk di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Sebab siapakah kami ini yang oleh karenanya Tuhan mengindahkan kami? Tuhan melayakkan kami dalam keterbatasan dan kelemahan kami sebagai manusia. Siapakah kami ini Tuhan yang layak menerima anugerah keselamatan yang Tuhan beri bagi kami? Kami penuh dengan kelemahan dan kecemaran. Karena itu biarlah belajar dari kebenaran firman Tuhan hari ini. Kami memberi diri kami dalam kelemahan dan keterbatasan kami,
agar Tuhan melengkapi kami, supaya karya hidup kami, pikiran, kata, dan perbuatan kami menjadi berkat bagi sesama kami, terutama dapat menolong yang lemah, untuk tetap teguh dan beriman kepadamu ya Tuhan, bahwa di dalam kelemahan kami, Tuhan terus bekerja untuk mendatangkan berkat dan damai sejahtera, tidak saja bagi kami, tetapi terutama bagi Tuhan melalui sesama kami. Roh Kudus memimpin kami, supaya di dalam kebenaran firman-Mu, kami terus hidup sebagai anak-anak-Mu. Bapa di sorga, kami datang dan berdoa serta memohon. Biarlah berkat Tuhan akan terus menjadi bagian yang memberkati 84 orang saudara terkasih kami yang menemui hari ulang tahun kelahiran. Umur panjang Tuhan beri. Hikmat dan kekayaan kiranya menjadi bagian dalam siara hidup mereka. Kami juga bersyukur dan menyerahkan keluarga-keluarga kami, Jemaat Gemit Salom yang merayakan hari ulang tahun pernikahan. Sempurnakan sukacita pernikahan mereka, dan bawalah mereka dalam rencana Tuhan, supaya di dalam rumah tangga mereka ada mezbah yang terus mereka bangun mencari dan menemukan Tuhan. Kepadamu ya Tuhan kami berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan, Jemaat Gemit Salom Kupang, kecil besar, tua muda, perempuan dan laki-laki. Mereka yang berkeluh kesah oleh karena beratnya beban hidup, berikanlah kekuatan bagi mereka untuk melewati seluruh pergumulan berat dari berbagai persoalan kehidupan yang mereka rasakan. Mereka yang sakit, yang lemah dan sementara terbaring di rumah sakit, yang mendapat perhatian dan pelayanan dari sanak saudara dan keluarga mereka. Orang-orang milik kepunyaan Tuhan yang sementara sakit dan bergumul di rumah mereka masing-masing. Para orang tua kami yang sudah lanjut usia, berkenan Tuhan menjangkau dan memberikan kekuatan bagi mereka semua. Kami berdoa, apapun yang menjadi profesi, tugas, tanggung jawab, pekerjaan pokok dari seluruh sidang jemaat Tuhan. Mereka yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi virus corona. Dampak itu sangat dirasakan oleh mereka. Berikanlah kepada mereka hikmat, supaya mereka dapat mengusahakan hidup bersama dengan Tuhan. Kami bersyukur bersama-sama dengan para orang tua dalam kondisi COVID seperti ini. Tuhan menyatakan kuasa-Mu bagi pendidikan dan masa depan anak-anak kami. Ada keberhasilan yang mereka capai dari tingkat PAUD sampai perguruan tinggi. Diberkatilah perjalanan masa depan hidup anak-anak kami. Sebab masa depan itu ada dalam genggaman tangan kasih Tuhan. Untuk kelanjutan studi dari anak-anak kami dalam masa pandemi virus corona, bukakanlah jalan itu bagi anak-anak kami. Kepadamu ya Tuhan kami berdoa. Kami bergumul bersama-sama dengan majelis jemaat
228 orang majelis jemaat, seluruh karyawan yang ada di sekretariat jemaat Gemit Salom. Kami semua bekerja di kebun anggur-Mu Tuhan. Berkatilah kami dalam hikmat-Mu. Dan buatlah kami untuk mencintai pekerjaan pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami. Walaupun tidak sedikit tantangan dan pergumulan yang kami hadapi. Kami mau berdoa bagi pekerjaan pelayanan, majelis jemaat, pendeta, penatua, diaken, pengajar, semua komisi kategorial yang ada. Diberkatilah kami semua. Bapa di sorga, kepadamu kami datang. Kami membawa rencana kami. Bahwa dalam perkenanan Tuhan, tanggal 5 Juli yang akan datang. Kalau Tuhan berkenan. Sebagai warga jemaat Gemit Salom, kami boleh masuk dalam rumah-Mu. Dalam gedung kebaktian kami. Supaya di sini bersama-sama sebagai persekutuan jemaat kami boleh beribadah setelah kami melewati masa-masa pandemi virus corona. Ini kerinduan hati kami Tuhan. Karena itu dengarlah seruan kami. Kalau Tuhan berkenan, tanggal 5 ini, 5 Juli yang akan datang, pintu gereja akan dibukakan bagi seluruh warga jemaat Gemit Salom. Supaya di rumah-Mu kami boleh memuji dan menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kami berdoa ya Tuhan, untuk sinode gereja Masehi Injili di Timur dengan semua program pelayanan, klasis Kota Kupang, para pendeta yang memberitakan firman Tuhan di mimbar-mimbar gereja, diberkatilah kehidupan mereka. Diberkatilah pelayanan mereka. Kami datang dan memohon Tuhan memberkati pemerintah bangsa dan negara kami. Dari tingkat pusat sampai ke daerah-daerah. Pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota kami di sini. Sampai pada pemerintah terkecil. Kecamatan, kelurahan, RT dan RW. Tuhan berkenan memberkati dan melimpahkan mereka hikmat. Terutama dalam masa-masa pandemi virus corona. Kepadamu ya Tuhan, kami berdoa dan memohon pembelaan tangan kasih Tuhan. Bagi saudara-saudara terkasih kami, para janda, duda, yatim, piatu. Mereka yang mengalami ketidakadilan. Orang-orang kaya yang menggunakan kekayaan mereka dalam berbagai cara untuk mendukung pekerjaan pelayanan. Biarlah diberkati akan kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami datang kepadamu ya Tuhan. Sambil memohon. Tuhan terus pegang tangan kami. Rangkul kami Tuhan. Bawa kami dalam rencana Tuhan yang indah. Sebagai persekutuan tubuh Kristus yang ada dalam jemaat Gemit Salom Kupang. Terima semua pujian dan penyembahan kami. Terima persembahan syukur kami. Terima nasar, perpuluhan, persembahan syukur lainnya. Tetapi terimalah kehidupan kami, agar terus menjadi berkat bagi sesama kami. Kami datang dan memohon kepadamu di akhir dari persekutuan kami ini. Biarlah damai sejahtera Tuhan yang melebihi akal
dan pikiran kami sebagai manusia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menunggui keluar masuk kehidupan kita semua, agar tetap berakar dan bertumbuh di dalam Kristus hari ini, kekal selama-lamanya, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin.